Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 tentang ikatan kimia. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi dari ikatan kimia. Ikatan kimia kali ini kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang ikatan ion. Kemudian, yang kedua, kita juga akan membahas ikatan kovalen. Tapi sebelum kita membahas tentang ikatan ion dan ikatan kovalen, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan dari suatu unsur melakukan ikatan kimia. Manusia dalam kehidupan kesehariannya cenderung untuk berpasangan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Nah, begitu juga dengan atom-atom yang berikatan, bertujuan untuk mencapai kestabilan. Atom cenderung berpasangan untuk mencapai kestabilan. Jadi, di sini ada kata-kata kestabilan. Ya, atom stabil mempunyai elektron valensi 2 atau duplet dan elektron valensi 8 atau oktet. Ya, dan perlu kita ingat juga elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit terluarnya. Jadi patokan kita nanti pada saat membuat konfigurasi elektronnya harus mencapai 2 atau 8. Itu syarat dari kestabilan suatu unsur. Suatu unsur untuk mencapai kestabilan, dia bisa melakukan ikatan kimia, baik ikatan ion maupun ikatan kovalen. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan bahas terjadinya ikatan ion. Ikatan ion atau sering disebut juga dengan elektrovalen. Ikatan yang terjadi karena serah terima elektron. Serah berarti dia akan melepaskan elektronnya. Dan terima, jadi dia akan menangkap atau akan menerima elektron yang dilepaskan tadi. Untuk unsur-unsur yang melepaskan elektron adalah unsur-unsur yang bersifat logam. Karena dia kelebihan elektron, berarti nanti akan bermuatan positif pada saat dia melepaskan elektron. Sedangkan untuk unsur-unsur yang menangkap elektron adalah unsur-unsur yang bersifat non-logam. Karena dia kekurangan, jadi pada saat menjadi ion nanti, unsur yang menangkap elektron akan bermuatan negatif. Sekarang kita lihat contoh. Ada atom natrium. Ingat, atom natrium adalah atom golongan 1A atau atom yang mempunyai unsur yang mempunyai nomor atom 11. Jadi kalau kita gambarkan konfigurasi elektronnya, natrium nomor atom 11, jadi di lintasan pertama akan terisi 2 elektron. Lintasan kedua akan terisi 8. Nah, udah 10 ya. Berarti sisa 1 dari 11 tadi. Jadi, di elektron kulit terluarnya untuk atom natrium ada 1. Artinya dia belum stabil. Karena syarat kestabilan unsur tadi oktet dan duplet. Jadi, unsur natrium untuk mencapai kestabilan, dia harus melakukan ikatan kimia dengan unsur lain. Nah, di sini saya contohkan ada unsur klorin. Ya, unsur klorin mempunyai nomor atom 17. Jadi, konfigurasinya kalau 17, lintasan pertama ada 2 elektron, lintasan kedua 8 elektron, dan lintasan ketiga ada 7 elektron. Nah, ternyata atom klorin juga belum mencapai kestabilan karena terakhirnya 7. Supaya atom natrium dan Cl mencapai kestabilan, kedua unsur ini harus melakukan ikatan kimia. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan cara serah terima elektron. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Dan perlu kita garis bawahi, unsur-unsur yang akan menyerahkan elektron, unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 1,
2, atau 3. Nah, di sini atom natrium mempunyai elektron valensi 1. Berarti dia akan melepaskan elektronnya dan akan diberikan kepada atom klorin, ya. Jadi, setelah mereka saling serah terima elektron, masing-masing unsur Na dan Cl akan mencapai kestabilan atau memenuhi aturan oktet. Masing-masing terakhirnya udah 8 ya. Atom Cl 8, Na 8. Karena Na tadi dia melepaskan elektron, jadi natrium bermuatan positif, klorin bermuatan negatif. Dan Na plus dan Cl min akan membentuk senyawa NaCl. Nah, ini untuk ikatan ion. Ikatan ion terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Bagaimana jika unsur yang kita gunakan nanti unsur-unsur yang mempunyai nomor atom yang besar? Jadi kalau mempunyai nomor atom yang besar, kalau kita gambarkan konfigurasi elektron seperti ini, pasti membutuhkan kulit yang lebih banyak. Nah, supaya penggambarannya nanti nggak ribet, untuk menentukan senyawa ikatan ionnya, di sini saya punya trik jitu untuk menentukan ikatan kimia dari khususnya untuk ikatan ion. Nah, trik jitu yang akan kita gunakan menggunakan unsur golongan gas mulia. Contoh, misalkan di sini ada unsur X dengan nomor atom 57. Nah, unsur X dengan nomor atom 57, kalau kita buat konfigurasinya terlalu panjang ya. Caranya, triknya kita gunakan unsur gas mulia, atom X nomor 57 ini kita kurangkan dengan unsur golongan gas mulia yang mendekati 57. Nah, Xe ya, Xe 54. Jadi, nomor atom 57 ini kita kurang dengan 54, hasilnya sama dengan positif 3. Sehingga X akan membentuk ion positif 3. Dan X ini akan kita pasangkan dengan unsur Y. Nomor atomnya 84. 84 mendekati Rn 86. Jadi 84 kita kurangkan dengan 86, hasilnya negatif 2. Sehingga Y akan membentuk ion Y-. Pada saat membentuk senyawa, muatan mereka kita kali silang. X3 plus Y2 min, muatan yang terdapat pada X kasih ke si Y, dan muatan yang terdapat pada Y kasih ke si X. Plus minusnya abaikan saja. Jadi senyawa yang akan terbentuk adalah X2Y3. Paham ya sampai di sini untuk ikatan ion? Pembahasan selanjutnya kita akan membahas ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan elektron bersama untuk saling melengkapi. Ikatan ion terjadi antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Nah, berdasarkan penggunaan elektron bersama, ikatan kovalen akan kita bedakan menjadi 3. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Contoh, misalkan ada unsur Cl2, kita gambarkan struktur Lewisnya. Pada saat menggambarkan struktur Lewis, susun dulu strukturnya. Cl2 berarti Cl-nya ada 2 ya. Oke, Cl adalah unsur golongan 7A, sehingga elektron valensinya ada 7. Jadi masing-masing Cl mempunyai elektron valensi 7. Cl yang kedua juga ada 7. Nah, pada saat mereka belum berikatan, masing-masing elektron valensinya masih 7 ya. Jadi, supaya dia stabil, unsur Cl ini melakukan ikatan. Nah, 2 elektron yang dipakai untuk berikatan di sini, milik mereka berdua. Milik Cl yang pertama dan milik Cl yang kedua. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal karena ikatannya ada 1. Jadi setelah mereka berikatan seperti ini, unsur Cl akan memenuhi kaidah oktet, jumlah elektronnya 8, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga untuk Cl yang di sampingnya. Jenis ikatan kovalen yang kedua, ada ikatan kovalen rangkap 2. Contoh, ada unsur oksigen. Oksigen mempunyai oksigen ini terletak di unsur golongan 6A. Jadi masing-masing mempunyai elektron valensi sama dengan 6. Jadi elektronnya ada 6, elektron untuk O yang di samping juga ada 6. Nah, sebelum mereka belum berikatan, masih belum stabil ya, masih 6. Supaya stabil melakukan ikatan kimia. Jadi 4 elektron di tengah ini milik mereka bersama. Milik O yang pertama, juga milik O yang kedua. Jadi setelah berikatan, O2 mencapai kestabilan atau memenuhi kaidah oktet, O yang kedua juga kaidah oktet. Nah, ikatan kovalen yang ketiga, ada ikatan kovalen rangkap 3. Contoh, ada unsur nitrogen. Nitrogen golongan 5A, jadi elektron valensinya sama dengan 5. Jadi masing-masing ada 5. Yang kedua juga 5. Sebelum berikatan belum stabil ya. Jadi supaya stabil melakukan ikatan. Nah, 6 elektron di tengah ini milik mereka bersama. Jadi, kenapa dia dikatakan ikatan kovalen rangkap 3? Karena ikatannya ada 3. 1, 2, 3. Setelah ini, kalau kita lihat, nitrogen yang pertama sudah memenuhi aturan oktet, nitrogen yang kedua juga sudah memenuhi kaidah oktet. Bisa difahami ya? Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menggambarkan struktur Lewis. Contoh, misalkan ada unsur CH4. Pada saat kita menggambarkan struktur Lewis, tentukan dulu atom pusatnya. Atom pusat itu adalah atom yang terletak di tengah. Caranya untuk menentukan atom pusat, lihatlah atom yang paling sedikit jumlahnya. Contoh, di sini kan ada CH4. C-nya 1 hanya ada 4. Jelas ya, berarti yang paling sedikit adalah karbon. Jadi nanti karbon sebagai atom pusatnya. Ya, kita tentuin dulu konfigurasinya. C itu nomor atomnya 6, jadi konfigurasi 2, 4. Kemudian hidrogen 1. Nah, gambarlah C di tengah-tengah, karena dia sebagai atom pusat. Kemudian hidrogennya ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Nah, cara menggambarkan struktur Lewis, tentukan dulu elektron yang di atom pusatnya. Atom pusat ada 4 elektron. Gambarkan ada 4. Nah, supaya dia 8, artinya karbon di sini kurang 4 ya. 4 itu bisa didapatkan dari masing-masing hidrogen. Dari hidrogen yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Nah, supaya dia stabil berarti harus melakukan ikatan kimia. Nah, setelah berikatan, artinya elektron yang berikatan ini milik mereka bersama, milik karbon dan juga milik hidrogen. Oke, jadi atom karbon aku sudah oktet, sedangkan hidrogen juga aku sudah mengikuti kaidah duplet 2. Masing-masing hidrogennya sudah 2. Nah, jadi untuk untuk senyawa CH4, struktur Lewisnya seperti ini. Dia sudah mencapai kestabilan atau mencapai kaidah oktet dan duplet. Contoh lagi, misalkan ada ada senyawa H2O. Coba buat dulu konfigurasinya. Hidrogen 1, kemudian O ini 8, 2, 6. Nah, tentukan siapa atom pusatnya. Atom pusatnya berarti atom yang paling sedikit adalah oksigen. Berarti oksigennya di tengah-tengah. Oksigen dikelilingi oleh hidrogen. Oksigen elektron valensinya di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogen masing-masing 1. Nah, supaya stabil atau mencapai kaidah oktet dan duplet, berarti mereka harus melakukan ikatan.
Setelah berikatan, dua elektron berikatan, ini milik mereka bersama, milik hidrogen dan juga milik oksigen. Jadi setelah berikatan, oksigen sudah mencapai oktet, hidrogen mencapai kaidah duplet. Jadi mereka sudah stabil. Contoh yang ketiga, ada senyawa NH3. N nomor atomnya 7 sehingga konfigurasinya 2, 5. Hidrogen konfigurasinya 1 ya karena nomor atomnya 1. Oke, sekarang coba sebutkan siapa yang sebagai atom pusat. Iya, nitrogen ya karena dia cuma ada 1. Jadi nitrogen sebagai atom pusat, hidrogennya mengelilingi nitrogen. Nitrogen elektron valensinya ada 5, berarti elektron di N-nya ada 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogennya masing-masing 1. Nah, supaya stabil mereka melakukan ikatan kimia. Oke, jadi di sini nitrogen sudah mengikuti kaidah oktet, hidrogen masing-masing mengikuti kaidah duplet. Oke, inilah cara kita menggambarkan struktur Lewis dari ikatan kovalen. Oke ya. Nah, semoga video pembahasan tentang ikatan kimia kali ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.